Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Penanaman Pancasila sudah dilakukan sejak dini, namun faktanya hasil survei beberapa lembaga seperti CSIS dan Komunitas Pancasila menunjukkan bahwa 9,5% generasi milenial memilih untuk mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Dan 19,5% responden menyatakan nilai Pancasila tidak lagi relevan dengan kehidupan mereka saat ini. Pancasila merupakan sebuah panduan dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat di Indonesia. Namun, dengan banyaknya perkembangan teknologi dan zaman, Pancasila seolah tereliminasi dalam implementasinya. Survei Center for Strategic and International Studies atau CSIS pada 2017 menemukan bahwa 9,5% milenial setuju mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Walaupun jumlah yang setuju dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara masih besar, yakni sebesar 90,5%, tetapi fakta itu ternyata menjadi sinyal awal kian tergerusnya Pancasila. Berdasarkan survei Komunitas Pancasila Muda dengan responden kaum milenial dari 34 provinsi yang dilaksanakan pada Mei 2020, terdapat 19,5% responden yang menyatakan tidak yakin dengan nilai-nilai Pancasila relevan dengan kehidupan mereka saat ini. Situasi ini sekaligus menunjukkan pergeseran pandangan dan ketidakpedulian generasi milenial terhadap Pancasila. Baik, untuk membahas lebih lanjut bagaimana relevansi ideologi Pancasila ini dengan anak-anak milenial kita akan membahasnya bersama dengan Pak Beni Susetio, selaku staf khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP. Saya akan sapa. Selamat siang, Pak Beni. Selamat siang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Hari ini Presiden Joko Widodo memimpin langsung acara upacara Hari Pancasila tahun 2023 ya. Temanya jelas dan clear sekali bahwa Presiden masih percaya kalau ideologi Pancasila ini mengantarkan kepemimpinan kita Indonesia di mata dunia melalui G20 dan ASEAN. Tapi satu sisi survei yang tadi kita sama-sama dengarkan bahwa anak muda kita bertolak belakang, Pak Beni. Nah, melihat dua fenomena ini, dua perbedaan ini menurut Pak Beni seperti apa? Ya, pertama jangan salahkan generasi muda, tapi salahkan para elit politik yang ketika Undang-Undang Sivitas Pancasila itu tidak ada lagi menjadi pelajaran utama, itu kan dihapus. Ya. Sejak saat itu 25 tahun kita vakum terhadap ideologi Pancasila, sehingga anak-anak tidak pernah kenal Pancasila. Itu baru dikembalikan Pak Jokowi dengan peraturan pemerintah, revisi kurikulum Pancasila menjadi pelajaran utama. Dan itu akan dideklar nanti bulan Juli akan diajarkan. BPIP sudah menyiapkan bukunya mulai dari PAUD sampai SMA, dan itu sebenarnya sudah masuk dalam referensi utama. Tapi masalah kita ini masalahnya tidak mudah, koordinasi. Jadi ini tanggung jawab bersama juga Kementerian Pendidikan dan Dikti. Bagaimana mengharuskan Pancasila itu menjadi habituasi bangsa. Suatu gugus yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak benar. Lewat apa? Pendidikan, mulai dari PAUD sampai SMA. Maka perlu ditekankan oleh Pak Jokowi, buku itu berisi 70% praktek, 30% teori. Dan ini sudah terjadi, sehingga kita menunggu bahwa Juli ini akan digunakan menjadi acuan semua guru dan murid. Yang ini yang sudah maju adalah Provinsi Jawa Tengah. Pak Ganjar dan Wali Kota, Bu Ita, Jawa Tengah sudah wajib untuk menjadikan buku BPIP menjadi acuan. Bayangin loh, 25 tahun loh, reformasi. Anak-anak yang saya katakan tidak salah anak-anak, tetapi salah kita karena ketika kita persoalan Orde Baru, yang salah rejimnya, jadi disalahkan Pancasilanya. Ini akhirnya terhadap survei jelas. Yang kedua, ada fenomena masalah tes wawasan kebangsaan. Banyak anak-anak yang gugur karena mereka nggak memahami ideologi bangsa dan negaranya. Tapi eksistensi Pancasila itu nggak ada di ruang publik. Kalau dulu kan TV hampir setiap hari, kemudian radio, media, sekarang kan absen.
Yang bahayanya ideologi Pancasila itu digantikan dengan ideologi alternatif lainnya, dan itu kuat di arus media mainstream maupun media sosial, Ya, TikTok dan sebagainya, sehingga orang-orang itu nggak tahu ideologi benar. Pancasila itu. Padahal dunia mengakui. Imam Padahal dulu besar memang. Ya. Al-Azhar itu datang ke Indonesia 3 tahun yang lalu, ketemu di BBI, mengatakan, untung Indonesia punya Pancasila. Kami Arab Spring Ya. hanya terdiri dari 7 suku aja, perang nggak berkesudahan. Imam besar Damaskus yang akhirnya dia gugur karena ada bom bunuh diri di mobilnya, dia mengatakan, kita iri dengan Indonesia karena milik Ya. Pancasila yang bisa menyatukan. Dan terbukti ideologi Pancasila menyatukan baik G20, KTT ASEAN, tapi peranan Indonesia yang disebut oleh Bung Karno tata dunia baru itu sangat relevan di Iya. PBB, di Badan Persikatan Bangsa-Bangsa Oke. sekitar tahun 64-an. Bung Karno bicara tentang Pancasila. Ya. Dan Pancasila referensi, karena dalam Pancasila itu nilai humanisme dan keadilan itu menjadi sangat penting. Sehingga Indonesia itu menjadi titik temu antara negara maju, negara berkembang, dan konflik. Persoalan Ukraina dan Uni Soviet itu kan bisa diselesaikan, artinya tidak sampai Perang Dunia Ketiga. Iya, iya. Coba kalau itu diakui loh ya, ala Perdana Menteri Jerman, Presiden Jerman. Jadi sebenarnya ideologi Pancasila itu sangat relevansi, hanya kerap kali Pancasila itu belum menjadi ideologi Ya. kerja. Oke. Ini tantangan. Tantangan bersama gitu ya. Jadi Bersama. bukan ideologinya yang kemudian disalahkan, tapi bagaimana rezimnya kemudian mendorong itu. Nah, Nah, iya, harusnya kan rejimnya yang Benar. salah. Kedar Oke. rejim itu yang menyalahgunakan Pancasila. Betul. Tapi karena Ya. kita trauma Orde Baru, pendidikan Pancasila dihilangkan dalam kurikulum. Hasilnya seperti ini. Maka untuk mengembalikan ya harus ada ekosistem pendidikan, Benar. ekosistem keluarga, ekosistem dalam masyarakat, termasuk tugas dari media televisi, media Ya. juga media-media mainstream. Jadi saatnya lah kita harus merebut ruang Setuju. publik dan menjadikan Pancasila itu menjadi acuan dari kehidupan berbangsa bernegara. Setuju. Dengan Maka pentingnya sekarang bukunya BPIP yang sudah disetujui oleh Menteri Pendidikan itu dijadikan rujukan dalam pendidikan. Itu sudah ada. ya. Tapi problem kita harus juga ada tanggung jawab kepala daerah. Maka apa yang dilakukan oleh Jawa Tengah luar biasa. Memulai. Dan itu Dan langkahnya bisa pembelajaran diikuti. itu Betul. sudah dimulai oleh Jawa Tengah. Ya, ya, Dan ya. itu artinya harus diendos oleh kepala-kepala daerah yang lain. Oke. Kita berharap dengan adanya kurikulum ini anak-anak kita kemudian bisa mengenal lebih dalam gitu, memaknai. Generasi yang 25 tahun tidak terpapar ini, Nah. apa caranya supaya kemudian kita bisa memiliki peran mengenalkan kembali ideologinya, memasukkan ke dalam hati mereka supaya juga mereka kemudian percaya dan mengilhami, mengimani juga dari ideologi tadi. Karena dengan gerusan teknologi sosial seperti saat ini ya Pak Beni ya, wah itu tantangannya berat sekali kita. Ya memang, lah disinilah pentingnya para penggiat media Ya. sosial untuk membangun konten-konten yang berisi nilai-nilai Pancasila. Karena kan bukunya sudah ada, tinggal dikenalkan, tinggal diakses. Sehingga pentingnya sekarang para netizen, para penggiat media sosial, dan para pengguna gadget kita itu kan nomor 3 di dunia. Maka bikinlah konten-konten mengenai pendidikan Pancasila di YouTube Anda, di Instagram Anda, di Twitter Anda, di TikTok Anda, karena ini menyangkut tentang masa depan bangsa. Jadi tanggung jawab media juga harus ada. Dan tanggung jawab bersama. Sehingga kita sekarang berharap untuk membuat kreativitas. Jawa Tengah melakukan lomba-lomba mengenai 1 Juni ini. Dengan lomba-lombanya apa? Anak-anak membuat konten-konten mengenai pendidikan nilai Pancasila dalam bahasa mereka. Kalau semua pemerintah menjalankan seperti pemerintah Jawa Tengah, itu akan mudah dan itu akan mempengaruhi perilaku publik. Persoalan kita adalah karena kita selama ini tidak mengenalkan ideologi Pancasila di ruang publik. Dan harus kita akui jujur, 25 tahun pendidik kita ini tuna Pancasila. Baik. Jadi mempublikasikan lewat sosial media, masing-masing semua bisa punya peran ya.
konten kreator apalagi kemudian punya Oh PR iya, dan itu peran sangat dibutuhkan besar itu. untuk mendukung mengenalkan kembali ideologi ini, terutama untuk kepada Ya, mereka yang milenial ya, yang setelah 25 tahun tidak terpapar dengan cara yang kreatif, karena Pancasila tidak hanya terikat dengan betul. 5 sila yang kita hafal, tapi implementasinya sangat luas. Pak Nah, Beni, kalau kita tahan dulu, kita kita bahas nanti melakukan Pak Beni. itu, Kita akan ulas lagi di segmen berikutnya karena masih panjang diskusi kita. Kita akan jeda dulu pemirsa. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita seputar relevansi ideologi Pancasila untuk khususnya mereka generasi milenial. Pak Beni, kita akan lanjut perbincangan kita, Pak Beni. Kita tahu Presiden dalam pidatonya hari ini sangat tegas gitu ya. Ada beberapa poin. Salah satunya adalah bahwa ideologi ini relevansinya untuk dunia, mengantarkan Indonesia dalam kepemimpinan G20 dan juga di ASEAN. Dan juga sangat jelas gitu ya bahwa ideologi ini harusnya bisa diterima oleh generasi milenial. Dan juga ideologi ini bisa menjadi alat kita bersama, menjadi landasan kita bersama menghadapi pemilu kita nih saat ini 2024 mendatang. Gimana menerjemahkan pidato Pak Jokowi yang tadi? pertama kita melihat bahwa Presiden Jokowi itu mencoba berupaya seoptimal menjalankan ideologi Pancasila dalam dua, living ideologi dan working ideologi itu terbukti. Ya. Dengan kesuksesan G20, KTT ASEAN, serta peranan Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia, dengan diplomasinya Bu Retno, itu kan nilai-nilai Pancasila. Maka relevansinya adalah bagaimana sekarang diaplikasikan dalam anak-anak generasi X dan Z. Anak-anak generasi X dan Z itu tidak bisa doktrinal lagi. Tidak bisa lagi menghafal seperti dulu kita, butir-butir Pancasila nggak bisa. Ya. Butir-butir. Kenapa ya generasi X dan Z harus disentuh? Pertama harus inovatif, kreatif, maka harus ada pola-pola pendekatan yang baru. Dan pola-pola pendekatan itu lebih persuasif, membujuk, meyakinkan lewat apa? Dilibatkan. Mereka dilibatkan dalam buat konten, dilibatkan dalam penyusunan buku, mereka dilibatkan dalam kegiatan. Nah, dalam hal ini BPIP sudah merintis dengan ikon-ikon Pancasila. Dan kebanyakan ikon-ikon prestasi itu sebagian besar anak-anak generasi X dan Z. Yang kedua, bagaimana ideologi Pancasila itu menjadi praksis kebijakan publik. Ya. Maka BPIP sudah merumuskan dan mendorong tentang pokok-pokok pikiran ekonomi Pancasila. Sebab kalau nggak ada suatu kebijakan yang jelas bahwa ideologi itu harus praksis. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah merebut ruang publik, yaitu pertarungan wacana. Nah, pertarungan wacana itu harus direbut. Kalau tidak, ya akan diisi oleh kelompok-kelompok yang dikatakan presiden, yaitu kaum radikal. Nah, untuk masalah pemilu, apa yang dikatakan presiden benar. Karena kalau pemilu kita damai, aman, pemilu kita tanpa sara, tanpa wak, tanpa juga ujaran kebencian, tanpa memanipulasi agama, ya kita akan memasuki negara yang maju. Tinggal 15 tahun lagi. Kalau gagal mengolah ini, ya kita menjadi negara yang gagal. Seperti negara Amerika Latin, sebagian besar negara Arab Spring itu gagal membangun konsolidasi demokrasi. Maka mau tidak mau pemilu ini harus dikawal. Pertama, pemilu ini harus benar-benar melanjutkan apa yang sudah dilakukan Presiden, sehingga Presiden menegaskan itu bahwa Presiden ingin legasi. Legasi itu apa? Ya meneruskan. Meneruskan apa yang sudah dirintis. Sehingga jangan ganti Presiden, ganti kebijakan, ganti menteri, kemudian tidak meneruskan apa yang dirintis, kita titik nolak. Mengapa Korea Selatan berhasil? Ya harus ada kontinuitas. Nah, maka pentingnya di sini pokok-pokok pikiran garis-garis besar haluan negara itu dihidupkan kembali. Sehingga tidak tiap kepala daerah, bupati, wali kota, menteri gubernur itu punya visi yang sendiri-sendiri yang nggak akan maju. Jadi kita itu harus perencanaan 100 tahun ke depan. Bung Karno sudah merintis itu dengan pembangunan semesta. Bayangkan ratusan profesor doktor dilibatkan dalam pernyataan. Kemudian diambil oleh Pak Presiden Soeharto dengan garis-garis besar haluan negara.
Jadi kita mengembalikan visi Bung Karno, Ya. yaitu kedaulatan di bidang politik, ekonomi, budaya itu sangat relevan. Dan Pancasila harus menjadi arus kebijakan negara. Itu yang sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya. Pemimpin tidak ada yang sempurna, tidak ada. Semua ada ketidaksempurnaan. Tapi jangan kita ganti pemimpin, ganti kebijakan. Kita akan menjadi negara gagal. Kalau itu negara gagal, kita akan bersaing sulit sekali. Ini momentum karena ada bonus demografi. Ya. Karena itu ada jutaan anak-anak muda yang punya potensi luar biasa. Maka mari kita isi ruang publik itu dengan anti kebohongan, anti sara, dan tidak lagi mengeksploitasi agama menjadi alat politik merebut kekuasaan. Maka publik harus menjadi komunitas pemutus kata, bukan pengiak kata. Pengiak kata itu adalah kita forward aja, tidak tahu isinya apa, yang penting forward. Maka kalau ada isu-isu mengenai sara, isu-isu mengenai politisasi agama, dan agama dijadikan alat pembenaran politik, maka kita harus mampu menciptakan komunitas pemutus kata. Pemutus kata itu adalah mendeklar, kemudian tidak perlu di-share, kemudian mengkritisinya, bahkan kalau perlu orang-orang yang provokasi dengan menggunakan politisasi agama itu ya kita isolasi dari ruang-ruang publik. Ya, jadi kalau saya termasuk yang sangat beruntung karena setiap hari Senin saya harus upacara dulu ya Pak Beni ya, dan menghafalkan butir-butir Pancasila. Tapi saya juga termasuk yang menyesal karena hanya menghafal, kemudian tidak mengerti bagaimana melakukan implementasi. Tapi begini, Pak Beni, ada pertanyaan lucu menggelitik, tapi sepertinya juga banyak ditanyakan oleh para guru, orang tua. Apakah kemudian konsep upacara menghafal butir, membacakan butir-butir Pancasila, terus kemudian upacara setiap hari Senin, atau di hari ini 1 Juni menjadi sesuatu yang relevan dan rutinitas yang bisa terus kita bangun? Atau caranya justru sekarang harus berbeda dengan generasi yang juga berbeda saat ini? Pak Beni. Sebenarnya tergantung metodenya. Itu kan ilmu pedagogik. Bagaimana Pancasila itu menjadi habitualisasi itu kebiasaan. Menghidupkan upacara hari Senin nggak masalah. Tetapi mau Pancasila itu jangan moral pribadi, ya moral publik juga sekaligus. Kalau moral pribadi kita hafal 136 Pak butir-butir itu, tapi itu tidak mengubah perilaku. Maka harus dijadikan moral publik. Contoh, membuang sampah tidak sembarang. Itu Pancasila. Iya, karena apa? Karena di situ menjaga kebersihan. Kalau kita menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, itu kan nilai kemanusiaan. Contoh lagi, bagaimana kemarin viral besar, ya kalau nggak salah 7 bulan yang lalu ya, anak-anak mengumpulkan uang, anak SD, satu Jawa Barat, untuk membelikan sepatu temannya yang butuh. Itu kan Pancasila. Lah praktek-praktek itu yang harus banyak diviralkan. Jadi Pancasila itu harus menjadi habitualisasi bangsa. Gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, berelasi anak-anak bangsa. Yakinlah, karena tinggal waktunya pendek, kita 15 tahun menjadi negara maju. Jangan lagi lah kita menggunakan politisasi, baik itu agama, etnis, suku, atau kedaerahan. Tapi mari kita mengutamakan nilai-nilai Pancasila menjadi sebuah etika politik. Jadi kalau dilihat dari case beberapa konten memang sepertinya mereka sudah mengimplementasi ya. Tapi hanya saja mungkin mereka tidak paham butir-butir ya. Baik. Terima kasih Pak Beni waktunya hari ini. Karena saya tahu hari ini adalah hari spesial, yaitu kita bersama merayakan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023. Terakhir sebagai penutup, sebagai staf sus Ketua Dewan Pengarah BPIP, apa pesannya kepada masyarakat di tanggal 1 Juni Hari Lahir Pancasila? Ya, bahwa Pancasila itu tidak sekedar ideologi bangsa, falsafat, tidak hanya sekedar kepribadian. Tapi Pancasila itu betul-betul harus kita jaga, kita rawat. Karena hanya Pancasila bisa menyatukan kita. Karena bangsa ini terdiri dari 714 suku etnis. Kalau tanpa Pancasila, bangsa ini pasti akan hilang. Baik, Pancasila harus dijaga dan dirawat.
dan juga tidak hanya menghafalkan butir, tapi mengimplementasikan butir-butir tadi. Terima kasih Pak Beni waktunya siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, pemirsa, Badan Kesehatan SECI terus melakukan bakti sosial guna meringankan penderitaan bagi sesama yang membutuhkan. Informasinya akan kami sajikan usai jeda. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.